Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sehat sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan podcast kali ini, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM bekerja sama dengan Dr. Iluni FKUI 98 akan membicarakan topik yang menarik, yaitu tentang disfungsi ereksi. Siang hari ini kita telah kedatangan dua orang narasumber yang keren-keren ya, yang tentu saja expert di bidang disfungsi ereksi, yaitu Dr. Hani Aninita Hendarto, spesialis urologi, dan Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Selamat siang Dr. Hani, Dr. Wismandari. Selamat siang Dr. Wilyo. Beliau berdua ini adalah dulunya tuh mahasiswa FKUI ya, masuknya tahun 1992. Jadi kita sebut angkatan kita tuh landak 92 kompak dan lulus pada tahun 1998. Saat ini Dr. Hani adalah dokter staf medik fungsional urologi Departemen Bedah di Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, sedangkan Dr. Wisma adalah dokter staf medik Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes RSCM FKUI. Gimana kabarnya nih Dr. Hani, Dr. Wisma? Alhamdulillah baik. Kita akan diskusi ya ke depan tentang disfungsi ereksi. Aku tanya ke Dr. Hani dulu ya. Siap. Dr. Hani, sebenarnya apa sih itu disfungsi ereksi? Apakah sama dengan impotensi seperti pandangan masyarakat? Dan seberapa sering Dr. Hani ketemu pasien-pasien disfungsi ereksi di praktek klinik? Terima kasih. Jadi disfungsi ereksi dengan impotensi sih sebenarnya sama. Jadi itu hanya masalah term aja, istilah ya. Jadi kalau untuk orang awam mungkin lebih kulino dengan istilah impoten, tapi prinsipnya sama. Jadi yang disebut dengan disfungsi ereksi itu adalah ya gangguan ereksi. Jenisnya ada gangguan membangkitkan ereksi, gangguan mempertahankan ereksi dalam waktu optimal, atau ejakulasi dini. Itu ada lagi satu jenis lagi ya tidak ada gairah. Tapi kalau ini mungkin lebih ke gangguan untuk mempertahankan atau membangkitkan ereksi. Kalau untuk kejadiannya sebenarnya sih cukup lumayan banyak, karena kan penyebabnya juga macam-macam. Tapi mungkin yang terdeteksi atau yang mendapatkan pertolongan dokter atau yang pertolongan optimal itu mungkin hanya sebagian. Karena masih banyak masyarakat yang malu ya kalau seandainya berobat gitu dengan keluhan disfungsi ereksi. Atau kalaupun ditanya mungkin tidak mau mengaku bahwa memang ada gangguan. Jadi banyak yang malu gitu ya ngomong ke dokter gitu ya. Baik, untuk Dr. Wisma, penyebab disfungsi ereksi tadi Dr. Hani bilang kan banyak ya. Kira-kira apa sih penyebabnya? Baik, mungkin kita coba bagi dua dulu ya Dr. Wilyo ya. Jadi disfungsi ereksi itu ada satu, itu kita sebut sebagai organik. Yang kedua adalah psikogenik. Satu lagi campur, di antara keduanya itu bisa ada dua-duanya gitu ya. Nah yang organik ini penyebabnya macam-macam. Jadi kalau kita kumpulkan tuh penyakit-penyakit ya yang paling sering misalnya karena diabetes, karena kolesterol tinggi, karena hipertensi, karena obesitas, kemudian juga karena ada cedera di saraf atau komplikasi dari diabetes kan salah satu yang paling sering itu juga ke saraf. Itu juga bisa. Satu yang juga agak sulit dipungkiri yaitu umur ya. Umur itu 60 ke atas, kalau penelitian-penelitian yang terlihat melonjak tuh umur ke atas, 60 ke atas. Kemudian juga orang merokok, orang yang alkohol, orang yang stres. Orang yang stres masuknya kayak psikogenik, maaf. Itu masuk psikogenik. Nah, psikogenik ini mungkin agak lebih sulit ya ditata laksana karena akan melibatkan banyak faktor. Kalau yang organik walaupun tidak mudah juga gitu, tapi kita tahu obat apa yang bisa kita berikan sama pasien. Kalau yang psikogenik kita harus benar-benar kita bisa mengelaborasi kira-kira stresnya apa, kemudian ditata laksananya mungkin kurang kalau cuma kita berdua ya Dr. Hani ya, melibatkan teman-teman lain dari psikologi atau dari psikiatri misalnya. Kembali ke Dr. Hani, kan ada juga masyarakat yang ngomong ya, kok kalau pagi hari tuh suka
ereksi gitu ya, Bangun. morning erection gitu. Itu apakah normal gitu? Itu memang justru normal karena biasanya kadar hormon itu paling tinggi itu di pagi hari. Makanya kenapa kalau pasien itu mau cek hormon testosteron kita anjurkan sebelum jam 8 pagi, sebelum peak time ya. Jadi biasanya memang selama waktu tidur itu ada episode ereksi. Jadi nggak cuma sekali. Jadi umpama katakanlah nih seperti Dr. Julio nih, umpama tidur jam 10. Nanti biasanya sekitar jam 1, jam 3, jam 4, jam 5 itu ada episode dia ereksi spontan. Selama beberapa menit lalu nanti dia lemas lagi. Itu memang memang irama dari manusia seperti itu. Jadi tanpa dirangsang itu Tanpa udah dirangsang, ini ya. sendiri ya. Jadi hormonnya, jadi tadi makanya gangguan organik, kalau hormonnya kurang bisa juga ya. Betul. Oh iya, disfungsi tadi ada yang ereksi. kurang ya. Berarti masalah hormonal kelaki-lakian ya. Kalau hormon laki-laki kita sebut sebagai hormon testosteron itu ya namanya aja hormon laki ya. Kalau hormon lakinya kurang tentu kemampuan untuk ereksinya kurang. Tapi sebenarnya kurang hormon testosteron itu kalau dari saya sebagai endokrinologis ya, kalau Dokter Hani mungkin memang fokusnya urologi. Kalau dari saya kan endokrin secara keseluruhan. Ya. Itu laki-laki yang testosteronnya rendah itu secara kita sebenarnya well-being itu apa ya, kesejahteraan sebagai laki-laki itu semuanya berkurang. Jadi nggak semangat kerja, jadi gemuk, jadi lemes, cepet capek gitu ya. Jadi bukan hanya masalah seksual semata. Jadi kalau tadi Dokter Hani lebih ke arah ereksi, tapi sebenarnya efek dari ereksi ini bisa ke fisik maupun psikososial. Oke, makin jelas ya. Dokter Hani, ada nggak sih pemeriksaan khusus gitu ya yang bisa membuktikan oh ini disfungsi ereksi gitu? Kalau itu kita memakai alat yang disebut dengan Rigi scan. Jadi dipasang jadi alatnya sih kecil kayak gitu, terus nanti ada semacam ring dipasang di penis. Nah itu nanti ngukur dia. Jadi dipasang dari jam mulai tidur sampai jam pagi, nanti kelihatan ada grafiknya, apa tuh kelihatan kapan dia ereksi, kapan. Nah kalau seandainya masih ada gambaran ereksi itu artinya dia sebenarnya masih normal. Jadi kalaupun ada ereksi kemungkinan lebih ke arah psikogenik, tentunya setelah dilakukan pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Itu kalau yang memang pemeriksaan khususnya. Tapi sebenarnya kalau umpama kita tanyakan ke pasien atau ke keluarganya, mungkin istrinya, nah sebenarnya secara singkat ya itu kita tanya dia ereksi spontannya masih ada nggak kalau di malam hari tidur atau pada saat subuh gitu. Nah itu yang sebenarnya penentu bahwa aliran darahnya semua sebenarnya masih baik gitu. Kalau ini nih Dokter Hani, kalau di kami kan kita nggak punya alat-alat kayak gitu lah ya gitu. Kita pakai kuesioner, cukup nggak? Sebenarnya sih cukup. Jadi kita juga itunya sebenarnya pakai pertanyaan gitu yang ada indeksnya apa kuesioner, nanti kita nilai ini sebelumnya apa. Tapi sebenarnya sih kalau untuk laki-laki sebenarnya gamblangnya sih ya kalau dia bilang aduh saya kalau mau berhubungan saya nggak bisa bangun. Nah itu sebenarnya satu kalimat itu. Atau ada juga yang sebenarnya terang-terangan saya kalau sama istri saya kok susah ya, tapi kalau saya melihat mungkin film porno atau kayak gitu, lihat cewek cantik kok saya gampang banget. Nah itu akhirnya kita jelas sebenarnya ke arah mana gitu. Berarti memang mungkin psikogenik. Nah biasanya kalau seperti itu kita anjurkan untuk ya udah langsung mungkin ke ahli jiwa, psikolog ya atau psikiater gitu. Tapi yang susah itu kalau pasiennya ini juga nutup-nutupin. Jadi kalau misalnya kita nanya, Bapak ada ini nggak? Bapak kita udah tanya nih, ada DM kah, ada stroke, ada ini, Bapak dijawab tidak. Terus gimana kira-kira ada faktor banyak pikiran nggak? Mungkin dengan pekerjaan, dengan apa? Tapi kadang-kadang jawabannya pasti enggak, saya nggak ada apa-apa, baik-baik aja kok. Nah itu yang kadang-kadang kita jadi susah ngobatinnya bagaimana gitu kan. Saya punya beberapa pengalaman nih Dokter Julio ya. Jadi datangnya suami dan istri. Itu jawaban suami dan istri suka berbeda ya, Dokter ya, suka berbeda gitu. Jadi yang suami cenderung meniadakan, sedangkan yang istri lebih terus terang gitu. Jadi mengisi kuesionernya bareng nih. Ini papa 2, enggak yang ini 3, enggak ini kan 2 gitu. Jadi memang itu sesuatu yang ya itulah tidak mudah lah diutarakan gitu. Bahkan diantara sepasang suami istri yang harusnya sama persepsi aja ngungkapinnya beda gitu. Dan kalau ini juga kejadian nyata. Jadi kalau pemeriksaannya perempuan dan pemeriksaan laki itu kadang-kadang hasilnya berbeda. Jadi kami juga dulu pernah di RSPAD kami bikin penelitian. Nah waktu itu kan kebetulan saya nih perempuannya sendiri nih. Nah jadi kita waktu itu ada alat tuh, jadi yang bisa dipegang. Jadi ini 1 tuh yang lembek gitu, 2, 3 dan ke-4 seterusnya, 4 ini yang paling agak keras. Kita coba bilang sama pasien, Bapak punya yang mana? Gitu. Nah itu rata-rata waktu diperiksa sama peneliti yang pria ngaku
1, 2. Begitu saya nanya hasilnya tuh minimal 3, 4. Jadi begitu dicocokkan, lah ini kok begini? Padahal orangnya sama ya? Orangnya sama, belum terapi apa-apa. Jadi akhirnya diputuskan kayaknya mungkin melihat perempuan ada rasa, oh masa sih saya ngomongnya 1, 2 gitu, kayaknya di mana harga diri gitu ya. Jadi itu memang hasil pemeriksaan dan hasil kuesioner bisa berpengaruh. Makanya kenapa kalau untuk tata laksana disfungsi ereksi ini kadang-kadang agak-agak kompleks gitu. Jadi mesti jujur lah ya. Iya. Pasien mesti ngomong secara benar kepada dokter ya. Betul. Dokter Wisma, Ya. kalau tadi alatnya Dokter Hani resisten, rigid, Scan. kalau dari laboratorium ada yang perlu diperiksa gitu? Ini maksudnya sudah disfungsi ereksi gitu? Oke, baik. Kalau yang pasien yang datang ke saya kan rata-rata memang sudah ada sakit metabolik ya. Mungkin beda sama pendekatannya Dokter Hani dengan pendekatan saya sebagai SPPDKND dengan urologi berbeda. Kalau yang datang ke saya sudah jelas ada penyakit metabolik ya, pendekatannya ke arah pemeriksaan lab apa yang diperlukan, sakitnya sakit apa. Walaupun susahnya kalau sakit di saya itu kan diabetes, semua organ bisa kena gitu ya gitu. Jadi memang kita di kunjungan awal itu ada screening, di mana screening ini mencakup semua organ-organ yang kemungkinan bisa menjadi komplikasi diabetes. Nah itu jadi memang screening itu yang nggak tiap bulan ya, ada yang setiap tahun gitu. Salah satunya memang kuesioner itu, jadi kita nggak pakai pemeriksaan seperti Dokter Hani dengan kuesioner, kemudian labnya lab gula darah, kolesterol, kemudian fungsi ginjal gitu, dan ya lab-lab yang memang kita lakukan pada pasien diabetes secara umum. Jadi biasanya karena kita juga kan suka terima tuh konsulan juga dari penyakit dalam, dari saraf gitu. Jadi kalau memang datang labnya udah lengkap gitu dan ternyata umpama labnya memang ada gangguan ya, katakanlah gulanya gitu, biasanya kita minta HbA1c ya. Iya. Biasanya itu untuk evaluasi. Nah, kalau memang tinggi atau ini kita biasanya memang untuk surat konsul balasan kita bilang memang gulanya harus terkendali, bagaimana dengan gula, kolesterol seperti itu, lalu hormonnya juga dicek gitu. Yang susah ini Dok, kalau misalnya kan awalnya nggak bagus gitu ya, terus kita kendalikan sudah tercapai, terkontrol gulanya, tensinya bagus, kolesterolnya bagus, ini fungsi ereksinya masih ada. Jadi kami sebagai KMD juga tidak bisa menjanjikan nanti ini dikontrol bagus kok Pak gitu, nggak bisa bilang gitu juga. Betul. Karena penyebabnya banyak. Nah kalau udah dikontrol nggak bagus juga, kirim lagi. Ya baik, terima kasih. Ke Dokter Hani lagi nih ya, ada nggak sih pilihan pengobatan untuk pasien-pasien disfungsi ereksi itu? Nah sebenarnya kalau pilihan pengobatan sih memang banyak. Jadi kalau yang paling simpel itu sebenarnya tadi psikoedukasi dulu. Tentunya kita harus gali dulu benar sebabnya apa. Gitu. Kedua, kita kalau untuk obat itu pun kita juga harus cari tahu ya, karena gini, kalau seandainya memang tadi penyebabnya karena gangguan metabolik atau stroke atau apa, kita kasih obat-obat yang sifatnya PDE 5 gitu pun nggak ada gunanya, karena boleh dibilang dia udah ada kelainan organik gitu ya. Gitu. Jadi kita benar-benar harus cari tahu benar. Nah kalau kita pun mau ngasih obat, kita harus tahu dulu ini minumnya apa. Kalau seandainya pasien jantung, dia ada golongan nitrit yang ISDN apa gitu, tentunya kita nggak boleh kasih karena nanti yang ada dia shock gitu. Nah jadi kadang-kadang orang kan suka sembarang tuh beli obat kuat. Nah itu makanya sering kejadian kita tahu ada kasus umpama pasien meninggal mendadak di hotel. Nah itu bisa jadi dari situ. Jadi mungkin ada kelainan jantung sebelumnya yang dia tidak sadari, lalu dia sembarang minum obat-obatan, akhirnya shock irreversible, meninggal, atau mungkin ada masalah dengan jantungnya seperti itu. Jadi kalau dulu pilihan terapinya selain psikoedukasi, ada obat-obatan, ada juga dengan suntik atau vakum. Tapi kalau suntik sepertinya sih udah mulai ditinggalkan karena pasien tidak nyaman ya. Jadi mau berhubungan lalu nyuntik dulu, kayaknya ngilu ya. Nah kalau sekarang sih memang ada modalitas baru yang namanya LISWT, jadi Low Intensity Electroshock-Wave Therapy. Jadi semacam diberi kejut listrik gitu, untuk neovaskularisasi. Tapi tentunya juga case by case, jadi tidak semua disfungsi ereksi kok pasti bisa ditangani dengan ini, enggak. Jadi kita harus balik lagi penyebabnya apa, gitu. Dan memang terhadap kasus disfungsi ereksi ini kita juga susahnya, kita jangan sampai kita dinilai janji surga tadi. Jadi benar-benar harus ngomong, Pak ini kita tidak janji 100%, malah kalau perlu ya ini paling 30-40% lah, biar dia tidak terlalu ekspektasinya tinggi gitu. Karena kalau yang dia nggak ngerti, dikiranya umpama dikasih obat sekali, wah udah langsung cesplong gitu kan, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Jadi memang selain tadi obat-obatan juga
faktor pemicu atau faktor penyebab juga mesti diobati ya, Dokter Wisma ya. Betul sekali. Itu tadi walaupun udah dibetulin, tetap nggak ada jaminan juga gitu loh bahwa akan langsung membaik gitu. Dan seperti Dokter Hani bilang ya, ini kan kondisinya kondisi yang kronik. Penyakit kami ini penyakit yang bukan penyakit baru kemarin langsung bisa disembuhkan. Jadi ini memang sesuatu yang cukup sulit menata laksananya gitu. Nah ini kalau misalnya kita yang datang ke saya ya, karena pasiennya sudah diabetes, itu biasanya kan sudah dengan komplikasi macam-macam, termasuk salah satunya 70% iya. Jadi yang mempengaruhi pasien diabetes itu karena sarafnya nggak bagus, tapi aliran darahnya juga nggak bagus. Jadi dua hal ini. Nah pasien-pasien ini nih kalau misalnya udah kita obati nggak ada perbaikan, ya udah kita bisa edukasi. Yang susah ini pasiennya usia lanjut, kemudian ada sakit jantung, ada kolesterol, tapi minta diobatin yang cespleng. Dari awal kita udah bingung tuh ya Dokter Hani ya, gimana cara ngomongnya ya gitu, karena susah deh mau diobatin apa aja, ya mungkin nggak 30%, nggak 30%, mungkin 10% kali perbaikannya, di bawah itu gitu. Jadi dari awal pun kita sebenarnya sudah tahu nih Dokter Ridho bahwa ini nggak akan baik gitu. Itu susah ngasih taunya. Dulu ada senior saya gamblang banget ngomongnya, kalau udah di atas 60 udah lah Pak, perbanyak lah ibadah. Tapi kadang-kadang kita juga kalau mau ngomong gitu nggak tega ya, maksudnya kan ya paling nggak ya udahlah kita agak sedikit ya memberi harapan sedikit lah supaya dia bahagia, karena faktor bahagia juga penting gitu. Sama ini juga ya Dokter Hani, kan ya itu tadi ya, banyak beredar obat-obat yang bisa beli bebas gitu ya, pil biru atau disebutnya. yang pengobatan tradisional tuh. Kalau menurut pendapat Dokter Hani dan Dokter Wisma gimana tuh? Kalau pengobatan tradisional tuh sebenarnya mungkin kalau orang lebih ke pembesaran penis mungkin ya, karena yang kita sering jumpai kan itu pembesar apa, bikin tahan lama apa gitu, padahal sebenarnya tuh nanti kalau benar-benar kejadian dia bikin suntik-suntik atau apa yang sembarang nggak jelas, nanti untuk datang ke kita tuh kita ngebenerin juga setengah mati, karena nanti tindakannya operasi gitu kan, operasi rekonstruksi jatuhnya gitu kalau emang dia benar suntik penis pembesar. Nah terus kalau obat sembarang itu tadi takutnya dia udah ada jantung, udah ada paru, udah apa, tapi yang tidak disadari minum obat yang katanya jadi obat kuat, lalu nah itu terjadi shock irreversible, meninggal. Nah itu yang kita kan bingung, ini yang tanggung jawab siapa? Sedangkan pil-pil itu belum tentu semuanya itu adalah pil yang memang resmi beredar, yang ada BPOM, misalnya ada mereknya segala. Kadang-kadang entah pil bikin sendiri, pil palsu kita tidak tahu, karena kadang-kadang belinya kan juga ada yang lewat online, ada yang di pinggir jalan, ada yang mungkin dapat dari temen. Nah itu yang kadang-kadang kita kan sulit tahu nih dia belinya di mana, dapatnya apa. Iya kalau benar obatnya itu, kalau tahu-tahu apa isinya kita nggak tahu. Jadi mesti hati-hati ya Dokter Wisma, tadi kan ada penyakit-penyakit lain, ya tetap mesti ke dokter konsultasi ya, nggak boleh sembarangan beli ya. Betul. Saya selalu menjawab bukan hanya masalah disfungsi ereksi, pasien-pasien saya ini mungkin jenuh ya dengan kondisi diabetes yang sudah puluhan tahun, sehingga cukup banyak yang mencoba obat herbal atau tradisional. Nah salah satunya mungkin buat untuk disfungsi ereksinya ini gitu. Jawaban saya selalu bilang gini, Pak, kalau obat-obatan itu kita nggak tahu penelitiannya hasil jangka panjangnya seperti apa. Sedangkan obat yang kami berikan untuk Bapak itu penelitiannya udah panjang banget nih, udah puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun gitu. Jadi sudah terbukti efek sampingnya, tentu efektivitasnya. Kalau yang herbal ini kita nggak tahu ya Pak, jadi saya nggak pernah menyarankan kalau Bapak mau coba, jangan lama-lama dan beri jarak dengan obat yang kami berikan. Hanya itu aja kalau orangnya berkeras ya, kalau saya nggak bisa menahan gitu silakan coba, tapi jangan lama-lama gitu. Terus kita lihat deh efektivitasnya seperti apa. Dan apa jangan lupa tetap kontrol ya ke dokter, Itunya jadi tetap, jangan sampai dia betul, loss gitu, betul. kan loss case dia. Betul. Oke, baik. Nah, Dokter Hani kan kadang ya walaupun jarang ya, setelah dia minum obat-obatan ternyata ereksinya berkepanjangan tuh. Jadi ada istilah namanya priapismus. Nah itu istilahnya apa dan gimana penanganannya? Nah kalau priapismus itu beda kasus lagi. Jadi itu yang disebut dengan ereksi berkepanjangan. Jadi bisa lebih dari 4 jam atau mungkin sepanjang hari. Nah priapismus sendiri kan ada dua macam ya. Ada yang yang low dengan yang high. Jadi ada yang iskemik, non iskemik. Nah jadi kalau yang aliran rendah tadi itu yang disebut dengan iskemik itu biasanya karena venanya kan jadi gini, kalau proses ereksi itu adalah meningkatnya aliran darah ke penis. Kemudian karena neurotransmitter tertentu dia
aliran darah terjebak di situ sehingga venanya membesar semua, penis membesar, dan setelah selesai prosesnya lalu penis mengecil kembali. Nah, ada kondisi di mana saat itu penisnya darahnya tidak bisa keluar lagi. Gitu, itu yang sebabnya bisa karena mungkin karena ada sumbatan atau mungkin karena apa namanya sickle cell ya, biasanya sickle cell atau ada gangguan darah lagi. Ada juga yang tadi yang high intensity yang jadi high flow gitu, itu yang non ischemic, jadi itu karena peningkatan aliran darah ke penis. Biasanya bisa karena ada fistulasi dari pembuluh darah atau mungkin memang apa namanya ya memang dia apa namanya minum obat yang untuk melebarkan pembuluh darah, jadi akhirnya meningkatkan aliran darah ke penis. Nah itu jadi ada dua macam, jadi nanti ereksinya tuh nanti ya nggak lemes-lemes lah gitu. Nah memang priapisme sendiri penyebabnya juga bisa beda lagi. Salah satunya mungkin disebabkan karena penggunaan obat untuk ereksi tadi, tapi tidak selalu dari sana gitu. Jadi memang itu bisa kondisi yang berhubungan, bisa juga kondisi yang memang tidak ada hubungannya. Gitu. Untuk Dokter Wisma, apa ada nggak sih usaha pencegahan ya untuk terjadinya disfungsi ereksi ini? Ya kalau pencegahan kami terutama pasien diabetes ya gitu, itu ya secara umum pencegahan untuk semua komplikasi, yaitu pencegahan untuk komplikasi baik yang mikrovaskular maupun makrovaskular. Mikro itu ada ginjal, mata ya, di ginjal mata tuh pasien diabetes sering tuh kena tuh. Sedangkan yang makrovaskular atau pembuluh darah besar itu salah satunya adalah disfungsi ereksi ini. Kemudian juga ada jantung, ada stroke gitu ya. Nah itu ke arah sana. Jadi kalau kita melakukan pencegahan tidak ada yang spesifik untuk disfungsi ereksi, tapi pencegahan yang bisa untuk semua komplikasi, yaitu kontrol dengan baik dan pola hidup sehat tentunya. Oke, terakhir nih ya, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Dokter Hani dan Dokter Wisma untuk masyarakat dan dokter-dokter yang ketemu gitu sama kasus disfungsi ereksi ini? Pokoknya apapun penyebab dan masalahnya selalu pergi ke dokter, minta pertolongan dokter, jangan mengobati sendiri apalagi beli sembarang obat. Dan apabila sudah mendapatkan obat dari dokter, contohnya dokter penyakit dalam, itu mohon dipatuhilah nasihatnya. Jadi kalau obat diminum sesuai anjuran, kalau mungkin ada diet tertentu atau mungkin apa anjuran tertentu ya itu diturutin. Dokter Wisma? Baik, untuk orang-orang yang memang sudah terkena disfungsi ereksi, jangan langsung berkecil hati karena kami di sini justru untuk membantu bapak-bapak gitu ya. Kita harapkan apa yang dilakukan oleh teman-teman urologi bersinergi dengan kami dari penyakit dalam itu bisa menolong kelainan dari disfungsi ereksi ini. Nah, untuk yang belum terkena disfungsi ereksi tapi sudah memiliki faktor resiko yang kami sebutkan sebelumnya tadi, nah coba deh kontrol tuh sebaik-baiknya apa yang sudah menjadi penyakit dasarnya ini ya, ada diabetes, hipertensi, kolesterol, obesitas. Terus ada dua hal yang bisa dihindari sebenarnya, merokok sama alkohol. Nggak usah lah ya, kalau nggak mau disfungsi ereksi, dua itu berhenti aja gitu ya. Baik, intinya adalah pola hidup sehat dan sudah memiliki penyakit, kontrol dengan teratur. Baik, terima kasih Dokter Wisma, Dokter Hani atas kehadirannya yang telah memberikan kita edukasi ya tentang disfungsi ereksi ini. Walaupun ya nggak boleh malu ya, jadi bapak-bapak, teman-teman tuh kalau punya keluhan ya sampaikan saja ke dokter sehingga bisa cepat ditangani dan bisa diobati. Dia potensial ya bisa sembuh ya dengan pengobatan khusus dan pengobatan penyebab-penyebabnya potensial bisa diperbaiki. Akhir kata dari saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.